Kementerian Kesehatan melalui program Nusantara Sehat akan terus berperan secara aktif meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara adil dan merata melalui pendidikan kesehatan, konseling serta screening atau penapisan sebagai wujud tanggung jawab negara hadir di tengah masyarakat. Empat 40 hari di Pusdikes. Itu seneng, sedih, seru. Kami terbentuk sebagai jiwa-jiwa korsa. Bahkan korsanya sangat solid sampai kami penempatan dan akhir penempatan. Bangun tuh subuh, ya. Terus teratur olahraga karena setiap pagi kita harus senam. Saya mendapatkan materi-materi tentang pelayanan kesehatan dari Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan yang sebelumnya mungkin belum pernah saya dapatkan di bangku perkuliahan maupun pengalaman kerja saya yang lain. Salam sedikit sih, karena saya memang latar belakang belum pernah mengikuti pendidikan berbasis militer, semi militer. Jadi waktu masuk Pusdikes agak sedikit kaku dan takut sih, karena tahulah tentara itu pendidikannya selalu diatur. Sedihnya karena gimana sih, yang biasa yang nggak pernah makan banyak disuruh makan banyak, harus habis, harus cepet pula kan. Biasanya saya makan pelan gitu. Guling-guling di lapangan dengan baju putih. Ya, jadi waktu kita pembekalan kita pakai baju putih dan hitam. Dan waktu itu kita dihukum satu angkatan, kita harus guling-guling di lapangan yang bertanah merah. Itu terus mandi di kolam Sontoloyo. Kami banyak-banyak ketemu dengan menteri-menteri. Kita bisa bertemu dengan Ibu Dia sebagai pelopor pencerah Nusantara, dan saya sangat mengidolakan beliau. Saya bertemu banyak teman-teman dari Aceh sampai Papua. Kami angkatan yang cukup bandel. Saya ingat saya dan kawan-kawannya atau kami pernah masuk di dalam kolam yang sangat jorok, kotor, namanya kolam Sontoloyo. Dijemur karena ada yang ketahuan bawa HP. Terus pagi itu adalah hari Minggu yang biasanya disuruh leha-leha di barak. Ini kita dipanggil jam 10 atau jam 11 siang dan dijemur di lapangan. Kebayang panasnya kayak apa. Terus tas-tas kita ditaruh di pinggir lapangan dan komandan memeriksa. Kita lagi ibadah, terus pas pulang ternyata teman-teman kita yang lain yang nggak ibadah itu udah ada di lapangan dan ternyata udah dijemur lama banget gitu. Dan kita yang habis ibadah tuh akhirnya baru join gitu, baru ikut dijemur. Jadi sebenarnya itu juga bersyukur karena nggak selama teman-teman yang lain, walaupun kasihan juga. Sempat mau dilempar sepatu sama Komandan Joko gara-gara nggak bisa nahan ngantuk. Ketemu dengan para komandan, tentara-tentara yang mengejar kami tentang bela negara. Sempat was-was tapi senang juga karena dapatnya di daerah timur, karena banyak teman-teman ternyata sangat mengincar daerah timur, dan saya salah satu sebagai orang yang beruntung kalau pribadi buat saya dapat daerah timur. Boleh saya cerita sedikit? Waktu itu saya diumumkan untuk penempatan itu di waktu malam hari. Jadi kita dikumpulkan di sana malam-malam, dan saat itu memang lampunya tidak terlalu menyala, jadi agak redup kayak gelap gitu. Tapi itu membuat suasana kami semakin dak dikduk, nggak tahu dapat di mana kami penempatannya. Pada saat itu untuk Kepulauan Aru kan daerah timur, jadi kami untuk pengumumannya agak di terakhir, jadi semakin deg-degan. Waktu tahu ditempatkan di Aru, kaget, nggak pernah kebayang di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Itu kaget tapi excited. Mungkin agak ya kenapa gitu, karena aku berharapnya memang dapetnya di Papua gitu.
aku pun bingung Pulauan Aru itu di mana ya. Aku sempat dengar Kabupaten Dobo karena kebetulan Dobo sama aku waktu agak dekat. Tapi aku nggak pernah dengar Desa Kobadangar. Jadi aku berpikir itu di mana ya? Kesannya selama bareng-bareng nih di Pusdika sama Kak Winda itu lucu dan workaholic juga gitu. Kak Ika tuh orangnya tegas dan disiplin gitu. Time. Bang Kris dan Bang Herdi itu sebenarnya tipenya sama-sama sih waktu itu aku kenal. Ya orangnya kalem gitu. Tapi kalau untuk pengenalan secara tim, Bang Kris dan Bang Herdi itu baik banget gitu, karena sama pembekalan tuh mereka tuh kayak jadi abang kita sih ya. Waktu itu aku ingat Bang Herdi juga suka ngasih kita susu ultra waktu itu biar kita tetap kuat. Terus Bang Kris malam-malam beliin martabak apa nasi goreng aku lupa ya, pokoknya mereka tuh sebaik itulah. Kesan pertama saya dari teman-teman saya itu mereka semuanya orang-orang yang survive, apalagi wanita yang meninggalkan masa mudanya untuk tujuan Nusantara sehat. Ya, itu membuat saya kagum sama mereka karena mereka orang-orang yang kuat, dan saya harapkan untuk nantinya kita di Aru kita dapat bekerja sama dengan baik. Dan paling sangat beruntung karena di sana memiliki banyak teman-teman yang sangat baik-baik, dan saya mendapat satu tim yang menurut saya secara pribadi memiliki banyak kesamaan. Jadi kami kalau bekerja pun dikatakan solid, kayaknya sangat solid. Selama di pendidikan itu kami mulai saling bertukar pikiran dan saling mengakrabkan diri, karena kata pemimpin 2 tahun ke depan kami akan menjadi keluarga, dan itu terbukti setelah kami berada di tempat tugas. Saya secara pribadi merasa mereka adalah keluarga terdekat saya. Susah senang sama-sama, banyak konflik yang kita hadapi baik intern maupun eksternal, dan kami bisa lalui itu bersama. Puji Tuhan 2 tahun kami di Kepulauan Aru, suka dukanya banyak, tetapi banyak kenangan manis yang kami rasakan di sana. Kemudian saya bahagia ternyata satu tim dengan mereka. Yang menjadi kekhawatiran saya pribadi adalah daerah tempat kami bertugas nantinya. Walaupun saya dari Provinsi Maluku, namun saya tidak mengetahui secara pasti daerah di Kabupaten Kepulauan Aru tersebut. Untuk kekhawatiran terhadap rekan-rekan saya atau teman tim saya itu, sepertinya saya tidak mempunyai kekhawatiran ke mereka, karena dari awal saya menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh, yang survive. Ekspektasi saya nantinya itu bahwa di Aru itu daerahnya itu umumnya sama seperti wilayah Maluku pada umumnya, terdiri dari pegunungan, walaupun banyak pulau-pulau namun semua masih bisa teratasi. Itu ekspektasi awal saya waktu penempatan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sih pasti bawa harapan juga, bawa khawatiran juga, ya campur aduk lah. Tapi mungkin khawatiran itu sedikit kayak tentang gimana ya nanti orang di sana bisa nerima kita nggak ya gitu. Terus harapannya ya kita pengen ngubah sesuatu di sana gitu. Kita juga kayak Nusantara Sehat, visinya itu kan kita sebagai agent of change. Aku berandai-andai gitu, apa sih yang bisa aku lakuin nanti di sana. Harapannya banyak banget. Kita pengennya bisa merealisasikan apa yang udah kita buat RUK sebelumnya di pembekalan gitu. Kita implementasikan di tempat tugas. Itu sih, dan lebih ke excited sih pas berangkat tuh sebenarnya, karena kan ini tempat yang nggak pernah aku dengar gitu, dan kita cuma tahu dari fact sheet gitu. Jadi kita punya buku tentang
wilayah kerja kita nih. Nah, di situ cuma tulis pokoknya ini perjalanannya seperti ini gitu. Terus ini masalah kesehatannya ini gitu. Ini daerah endemi ini kayak gitu-gitulah. Jadi yang kita bawa sih sebenarnya lebih banyak harapan ya daripada kekhawatiran gitu. Mungkin kekhawatiran itu lebih berkurang karena kita ini perginya kan tim gitu. Kita nggak sendirian gitu, jadi kita bisa laluinnya bareng-bareng. Ya, tuh. Imajinasi saya, awalnya saya takut karena pada saat mau keberangkatan saja saya kena campak. Otomatis saya berbeda keberangkatannya dengan tim saya. Pikiran saya udah nggak karuan karena melihat kondisinya yang harus kita melewati melewati laut dengan transportasi harus menggunakan kapal, apa-apa harus menggunakan speedboat. Kemudian pikirannya bagaimana saya minum nanti, airnya bagus apa enggak, airnya ada kapurnya apa enggak, karena di dalam fact sheet itu kami membaca di sana menggunakan air perigi, jadi kayak air keruh pandangannya. Terus gimana nanti kerjanya, wilayah kerjanya yang awalnya kita melalui darat, tapi kita harus melalui wilayah kerja 7 desa menggunakan speedboat atau menggunakan kapal laut dari masyarakat. Tapi dengan semangat yang dulu itu masih umur sekitar 25 lah waktu itu, saya masih semangatnya, jadi kesempatan buat saya untuk mengembangkan ilmu saya, pengalaman saya di program Nusantara Sehat. Saya harap dengan saya bergabung di sini saya mendapatkan banyak ilmu dan saya bisa berbagi macam-macam ilmu saya kepada masyarakat di Kepulauan Aru. Ekspektasinya awalnya mikirnya takut. Alhamdulillah pas dijalani ternyata saya melihat tempat penempatan saya adalah surga dunia. Kenapa? Karena saya dapat di tempat yang sangat menarik buat saya. Dari segi transportasi, kami menggunakan speedboat. Awalnya kami menggunakan kapal laut biasa, tapi lama-lama kami akhirnya punya speedboat sendiri, yaitu speedboat puskesmas. Di sana juga kalau apa-apa kita membutuhkan makanan, kita tinggal mencarinya di laut. Karena di sana sumber untuk kekayaan lautnya sangatlah kaya, kayak ikan, udang, kemudian ada comboy itu kayak sebegitu besar kayak gitu. Di sana banyak, apalagi ada musim-musimnya kayak musim karaka. Kita menyebutnya di sini kepiting. Di sana ada musimnya itu. Jadi sangatlah menyenangkan. Yang sangat ditakutkan lagi yaitu adalah jaringan, karena kami di sana tidak ada penerangan. Kemudian tidak ada jaringan internet maupun jaringan untuk menelpon. Saya tidak ada khawatir sama sekali. Saya sangat menunggu momen itu. Saya ingin segera ketemu dengan masyarakat di wilayah kerja Kobadangar, ingin segera mengimplementasikan semua rencana yang telah kita susun di Pusdikes, ingin segera menyelesaikan tugas. Ekspektasinya ya di sana adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan, karena Nusantara Sehat dikirim untuk mendekatkan masyarakat yang kurang terjangkau sama fasilitas kesehatan. Jadi saya sangat menunggu momen itu. Saya sangat gak sabar pengen segera ke Aru. Kalau yang mau bergabung ke program Nusantara Sehat, saya sarankan luruskan niat, tetapkan semangat, tetap memiliki jiwa yang kerja sama tim yang sangat solid. Kalau kalian memiliki jiwa-jiwa itu, saya tunggu kalian di program Nusantara Sehat. Senin 17 Oktober 2016. Perjalanan kami dimulai. Tak sabar berjumpa denganmu. Kepulauan Aru.